Provinsi Banten seperti kita ketahui mengalami musibah banjir bandang pada awal bulan Maret tahun 2022. Tentu kita ketahui musibah yang pelik itu menimbulkan banyak korban dan kerusakan harta benda. Risiko bencana dengan program pembangunan jangka menengah daerah dan dengan rancangan kerja pemerintah daerah dan mengalokasikan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Oke, kita lihat sekarang apakah DPRD ingat dengan pasal tersebut, kawan-kawan? Tidak. Lihat, apa jangan-jangan kita curiga terhadap dewan yang hanya tidur-tidur saja. Dengan di bulan puasa yang lelah-lelah, leteh-leteh, tanpa ada suatu aksi. Di sini kita hadiratnya adalah kita banjir ini tidak mendapatkan hak-haknya. Yang mana dia kehilangan rumah, yang mana dia tidak diperhatikan. Apakah DPRD ini lupa akan hal tersebut? Di mana di dalam undang-undang dalam perda provinsi bab 2 tanggung jawab dan wewenang pasal 2 pasal 4 di situ poinnya tanggung jawab pemerintah daerah menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi 1. Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan itu. Poin kedua, meliputi masyarakat dari dampak bencana Dan istiqomah menjaga kondusivitas negara kesatuan Republik Indonesia. Kita doakan bapak-bapak sekalian dalam keadaan sehat, selamat dan total dan selalu berada di jalan yang istiqomah. Itu jalan yang Allah ridhoi, yaitu jalan kebenaran. Betul kawan-kawan? Maka karena visi, misi dan tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga kesatuan negara, menegakkan keadilan seutuhnya, sudah seyogyanya mahasiswa dengan amanat keamanan energi. Betul kawan-kawan? Sehingga bapak kepolisian sekalian dan aparat semuanya, bahwasanya kami hadir ke sini bukan untuk anarkis, bukan untuk merusak, tapi kami hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya penyintas banjir Kota Serang yang hingga saat ini belum mendapatkan syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara wa la yazidu zalimina illa khasara wa la yazidu zalimina illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Apa yang tidak dapat disampaikan dengan Al-Quran dan hadis. Betul kawan-kawan? Karena dalam urusan banjir tidak bisa hanya didoakan. Betul kawan-kawan? Karena masalah banjir tidak bisa hanya melulu dibacakan ayat suci Al-Quran. Betul kawan-kawan? Perlu tindakan yang tepat, perlu tindakan yang akurat, sistematis dan menyeluruh. Sepakat kawan-kawan? Maka dari hal ini kami meminta kepada wakil rakyat yang telah dipilih oleh masyarakat Banten, yang dipilih oleh masyarakat Serang, yang dipilih oleh masyarakat Cilegon, yang dipilih oleh masyarakat Lebak, yang dipilih oleh masyarakat Pandega, yang dipilih oleh masyarakat Tangerang untuk hadir kemari. Mari kita berdiskusi, selesaikan masalah ini dan tegakkan keadilan seutuhnya. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Memanfaatkan masyarakat tidak mandiri, atau kira-kira bagaimana solusinya nih yang memang kedua. Lalu kira-kira apa kalau memang data tadi belum masuk informasi dari Perkin, sedangkan ini sudah 1 bulan berjalan, kok bisa datanya belum masuk ke provinsi? Apakah ini Perkin memang jelek sekali sistem administrasinya, koordinasinya, atau memang pemerintah sendiri yang tidak memfollow up itu? Kedua, itu pertanyaannya. Kemudian yang terakhir mungkin, tapi pasti disusul oleh pertanyaan lain daripada kawan-kawan, kira-kira apa kalau memang ada rumah, kita kan memetakan, kita berhipotesa, jangan-jangan 31 rumah ini yang memang karena tidak lengkap administrasinya, sehingga dalam sistem bernegara bisa dianggap wajar jika tidak. Dari punten, dari tadi ke Pak Ketua Komisi 4 ini kemari itu hanya satu arah komunikasinya, Pak.
Jadi kan kita perlu komunikasi lebih lanjut dalam artian memetakan lagi nih Pak, bagaimana fenomena yang telah kita dapati di lapangan. Kemarin kita sudah banyak diskusi, salah satunya dengan Pokja Relawan Banten. Di situ dipaparkan bahwasannya pemerintah Provinsi Banten ternyata tidak punya atau tidak memiliki kajian resiko bencana. Satu kan itu. Sehingga itu hal yang akan kita tanyakan dan kita butuh kepastian untuk jangan sampai Pemprov ini jatuh ke lubang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah hari ini saya selaku anggota DPRD, selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten yang menjadi mitra dari pembangunan, yang bergerak di bidang pembangunan. Tentu tadi saya mendengar, kita lagi rapat badan anggaran, ya. Tentu saya mendengar tadi ada aspirasi dari adik-adik mahasiswa, terutama dari himpunan mahasiswa Islam. Nah, saya tanya apa yang menjadi aspirasi dari adik-adik, katanya terkait dengan bantuan rumah yang terkena dampak bencana banjir. Karena itu bagian dari mitra Komisi 4, maka saya selaku Ketua Komisi 4 memiliki beban moral untuk berjumpa dan berdiskusi dengan adik-adik semua. Adik-adik sekalian, saya juga pernah menjadi adik-adik di jalan, ya. Kita menuntut hak, memperjuangkan aspirasi kita, ya. Tapi tentunya itu adalah sebuah kebebasan, sebuah aspirasi yang memang sudah diatur oleh negara. Boleh kita melakukan ekspresi itu, ya. Perjuangan itu harus terus dilanjutkan karena perjuangan itu adalah bagian dari hak. Tapi setelah kita berdiskusi, saya berharap adik-adik kembali ke rumah, ya. Kita tertib gitu, kita jaga kondusivitas. Nah, kami sebagai wakil dari adik-adik akan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi adik-adik. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa bantuan rumah banjir itu memang setiap tahun kami anggarkan di Perkim, ya, yang kebetulan juga bagian dari mitra Komisi 4. Nah, tentu yang namanya bencana kita tidak bisa prediksikan, ya, apakah bencana itu gempa, apakah bencana itu banjir, apakah bencana yang akan datang itu puting beliung. Tapi kita mengasumsikan, memproyeksikan sesuai dengan data-data yang memang masuk kepada kita semua. Sehingga kita plotting lah. Tahun untuk 2022 kita sudah plotting, ya. Dan kemudian itu tentu terbatas. Jadi keterbatasan itu digunakan, dipakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa yang terjadi pada bulan kemarin terkait dengan banjir, tentu kami sudah rapatkan juga dengan kabupaten kota. Waktu itu kami plotting 70 bantuan rumah kabupaten kota Serang. Baik kabupaten maupun kota, kami plotting 70. Karena yang tersisa waktu itu adalah 100 gitu. Nah, kenapa 70? Karena kita prepare 30 lagi, perjalanan 2022 ini kan masih panjang. Ya. Ya, siapa tahu ada bencana lagi dan sebagainya, mungkin ada yang perlu kita bantu. Tentu ini kita perjuangkan untuk kemaslahatan semua, walaupun ada keterbatasan. Nah, akan tetapi saya memaklumi apa yang adik-adik sampaikan, ya. Dari 40 rumah yang adik-adik sampaikan, yang 9 hanya terverifikasi dan sebagainya. Tentu saya sebagai Ketua Komisi 4 akan memanggil Perkim, akan mempertanyakan apa persoalan sehingga yang terjadi di lapangan demikian gitu. Nah, apa yang menjadi tuntutan dari adik-adik dari 3 persoalan ini semuanya akan kita bahas, kita akan panggil Perkim biar semuanya tuntas. Ya. Jadi hari ini saya memahami, mengerti betul apa yang menjadi tuntutan adik-adik semua. Mudah-mudahan
Amanah itu yang diberikan ke saya akan saya perjuangkan melalui Rakor Komisi 4. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap adik-adik hari ini selesaikan demo hari ini, kita kembali ke rumah masing-masing. Nanti korlapnya boleh kita komunikasi. Mudah-mudahan tindak lanjut ini bisa segera direalisasi. Mungkin itu dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan kemarin. Cuma kalau misalnya saya sampai seterusnya bakalan tinggal di kontrakan, siapa yang bakal ngebiayain? Dan lebih parahnya lagi, apabila misalnya masyarakat yang emang udah bener-bener gak punya, gak mampu, keluarganya cuma sedikit, saudaranya cuma sedikit, tetangga dan yang lain sebagainya cuma sedikit, itu mereka gimana gitu tuh kalau misalnya kuotanya cuma 9? Mungkin Bapak tadi udah menjelaskan bahwa Bapak akan meminta atau berkoordinasi lagi dengan Perkim gitu. Nah, mungkin saya di sini cuma sedikit meminta kepastian aja dari Bapak gitu. Saya takutnya teman-teman di sini setelah Bapak bilang seperti itu, mereka malah jadi kendor atau bahkan berpikiran bahwa oke, Bapaknya udah menerima gitu, bakalan melanjutkan atau mentindaklanjuti dari yang demikian lah gitu tuh. Tapi saya mau teman-teman di sini tetap bersemangat gitu tuh, sampai masalah ini benar-benar tuntas gitu. Saya mau benar-benar diusut. Saya nggak mau dari banyaknya masyarakat yang terdampak dari banjir, khususnya masyarakat yang rumahnya benar-benar gak ada sampai hancur, itu benar-benar ditolong gitu tuh sama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian gitu tuh. Jadi saya minta kejelasan dan juga kepastian dari Bapak sampai benar-benar masalah ini selesai, bakal sampai kapan. Saya nggak mau semangat teman-teman kendor sampai sini aja. Dan saya dapat informasi bahwa korban banjir yang rumahnya akan direnovasi itu hanya ada 9 di Kota Serang. Sedangkan para penyintas banjir yang rumahnya hancur, bahkan rumahnya nggak tersisa sama sekali, itu lebih dari 9 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini bakal tahu nggak mereka itu bakalan tinggal di mana gitu? Apa mereka bakalan dibiarin aja tinggal di kos-kosan, di kontrakan? Saya salah satu penyintas banjir yang sampai sekarang masih tinggal di kontrakan dengan biaya sendiri.